Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, masih tetap semangat kan belajarnya dari rumah? Ya, Ibu harap semuanya baik-baik saja ya dan dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, sebelumnya Bu Guru tanya dulu, tahukah kamu apakah yang dimaksud dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf? Kira-kira apa ya? Nah, sekarang kita akan mempelajari apa sih yang dimaksud dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Ya, gagasan pokok dan gagasan pendukung merupakan satu kesatuan dari paragraf. Nah, anak-anak, gagasan pokok ini disebut juga dengan ide pokok, yaitu ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung ini adalah kalimat yang berfungsi menjelaskan gagasan pokok. Oke, sampai sini mengerti tidak? Baik, Ibu ulang ya. Gagasan pokok atau disebut juga dengan ide pokok. Ya, ide pokok itu adalah ide utama, ya, yang berada di kalimat inti atau pokok paragraf. Nah, gagasan pokok ini biasanya ada di kalimat utama atau ada di kalimat terakhir dalam satu paragraf. Lanjut ya. Ya, ini adalah langkah-langkah menemukan gagasan pokok dalam teks tulis ataupun teks lisan. Yang pertama ada baca atau dengarkan teks dengan seksama. Jadi, yang perlu kamu ketahui untuk menemukan gagasan pokok yaitu membaca terlebih dahulu teksnya. Ya, yang kedua baru kamu akan menemukan kata kunci dalam teks tersebut. Ya, setelah kamu baca, kamu tentukan gagasan atau kata kuncinya dengan menggunakan pulpen atau penggaris. Kamu garis bawahi, dan kamu sudah menentukan bahwa itu adalah kata kuncinya. Dan selanjutnya, kamu catat informasi yang paling penting dalam teks tersebut. Ya, ini ada salah satu contohnya ya. Di sini contohnya adalah tentang pawai budaya. Ya, kita kembali lagi. Ya, di sini ada berapa paragraf anak-anak? Oke, kalian pasti sudah tahu ya, paragraf itu adalah kalimat yang menjorok ke dalam. Yuk, kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Ya, jadi ada 3 paragraf. Nah, dalam paragraf tersebut, ini memiliki beberapa gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya, baik, perhatikan. Untuk yang pawai budaya pertama, ada paragraf pertama yaitu menjelang HUT kemerdekaan Indonesia, warga tempat tinggal Dondo selalu mengadakan pawai budaya. Pawai ini menampilkan keragaman budaya Indonesia. Tahun ini, rombongan pawai akan mengelilingi daerah tempat tinggal Dondo. Bunyi gendang terdengar sebagai tanda rombongan pawai sudah dekat. Baik, ingat ya, ini adalah paragraf pertama, karena dia menjorok ke dalam kalimatnya. Paragraf kedua, setiap peserta berbaris sesuai rombongannya. Rombongan Maluku berbaris di urutan pertama. Di belakangnya disusul rombongan Bali. Rombongan Toraja berbaris di urutan terakhir. Ya, itu adalah paragraf kedua. Selanjutnya, baik, ini adalah kalimat yang menjorok lagi ke dalam ya anak-anak ya. Iya, pintar. Berarti ini adalah paragraf ketiga. Dondo dan teman-temannya sangat senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka amati dari penampilan peserta. Mereka mengamati setiap pakaian adat dari berbagai suku. Pawai budaya menggambarkan kebudayaan Indonesia yang kaya dan beragam. Yuk, sama-sama kita cari pendukungnya. Ya, untuk yang tadi, paragraf pertama, di situ ada kalimat menjelang HUT kemerdekaan Indonesia, warga tempat tinggal Dondo selalu mengadakan pawai budaya. Ingat, kalimat pokok selalu terletak di awal paragraf. Nah, bagaimana Bu caranya menemukan gagasan pokok? Kita tentukan terlebih dahulu kalimat pokoknya.
ya. Kita tentukan kalimat pokok atau kalimat utamanya. Nah, kalimat pokoknya ini adalah menjelang HUT kemerdekaan Indonesia, warga tempat tinggal Dondo selalu mengadakan pawai budaya. Kalimat pokok berada di awal kalimat, ya. Oke, sampai sini paham? Baik. Selanjutnya, kalau kamu sudah menentukan kalimat pokok, kamu lihat di sini ada gagasan pokok, ya. Gagasan pokok ini adalah bersumber atau menuju ke kalimat pokok ini, ya. Gagasan pokoknya apa? Kita ringkas ya kalimat pokoknya. Kita ringkas kalimat pokoknya menjadi pawai budaya menjelang HUT kemerdekaan Indonesia. Seperti itu. Nah, untuk kalimat pokoknya itu tidak jauh dari kalimat utama tadi. Sama, begitu juga dengan gagasan pokok. Gagasan pokok kita ringkas berarti pawai budaya menjelang HUT kemerdekaan Indonesia. Apa saja kalimat pendukungnya? Nah, ini dia di sini ada kalimat pendukungnya. Pawai ini menampilkan keragaman budaya Indonesia. Sedangkan untuk HUT kemerdekaan Indonesia, kalimat pendukungnya adalah tahun ini rombongan pawai akan mengelilingi daerah tempat tinggal Dondo. Kemudian kalimat pendukungnya yang lainnya yaitu bunyi gendang terdengar sebagai tanda rombongan pawai sudah dekat. Nah, itu adalah kalimat pendukungnya. Beda dengan gagasan pendukung ya. Kalau gagasan pendukung ada di kalimat pendukung, sedangkan kalau gagasan pokok kita tentukan dulu kalimat pokoknya. Ya, Bu, bagaimana kalimat pendukungnya? Ya, sudah Ibu sampaikan tadi ya. Berarti kalimat pendukung adalah kalimat yang menuju atau kalimat yang diambil dari gagasan pokok. Seperti itu. Kemudian ada teks paragraf kedua, ya. Teks paragraf kedua, setiap peserta berbaris sesuai rombongannya. Ibu bacakan dulu ya teksnya. Rombongan Maluku berbaris di urutan pertama, di belakangnya disusul rombongan Bali, rombongan Toraja berbaris di urutan terakhir. Bagaimana cara menentukan kalimat pokok? Ya, lihat kalimat pokoknya ada di awal paragraf. Sekali lagi, untuk menemukan gagasan pokok, kita temukan dulu kalimat pokoknya. Kalimat pokoknya ada di awal paragraf, berarti setiap peserta berbaris sesuai rombongannya. Kemudian, apa gagasan pokoknya? Berarti peserta berbaris sesuai rombongannya. Apa kalimat pendukungnya, Bu? Nah, kalimat pendukungnya dilihat dari kalimat pokok, ya. Dilihat dari kalimat pokok yang ada di paragraf. Kita lihat, setiap peserta berbaris sesuai rombongannya. Mana yang mendukung? Oke, yang mendukung adalah ini ya. Rombongan Maluku berbaris di urutan pertama. Gitu. Kemudian, yang kedua, apa kalimat pendukungnya? Di belakangnya disusul rombongan Bali. Dan yang ketiga, rombongan Toraja berbaris di urutan terakhir. Seperti itu, ya. Lanjut. Teks paragraf ketiga. Dondo dan teman-temannya sangat senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka amati dari penampilan peserta. Mereka mengamati setiap pakaian adat dari berbagai suku. Pawai budaya menggambarkan kebudayaan Indonesia yang kaya dan beragam. Baik, itu adalah teks paragraf ketiga. Nah, kamu sekarang tentukan dulu kalimat pokoknya. Mana? Ya, kalimat pokok kan tadi Ibu bilang bisa di awal dan di akhir paragraf. Untuk paragraf ini, kalimat pokoknya ada di akhir paragraf, yaitu pawai budaya menggambarkan kebudayaan Indonesia yang kaya dan beragam. Betul, ya. Nah, itu adalah kalimat pokoknya. Sedangkan gagasan pokoknya adalah kekayaan budaya Indonesia. Kita ringkas dari kalimat pokok. Apa kalimat pendukungnya? Yaitu tadi, yang pertama ada Dondo dan teman-temannya sangat senang melihat pawai budaya. Kemudian, yang kedua selalu ada hal baru yang mereka amati dari penampilan peserta. Dan yang ketiga, mereka mengamati setiap pakaian adat dari berbagai suku. Berarti ada 3 kalimat pendukung. Sama, kalau ditanya kalimat pendukungnya ada 3, berarti untuk gagasan pendukungnya juga ada 3. Seperti itu. Ya, sekarang tugas dari Ibu ya. Tugas yang pertama, kamu cari apakah yang dimaksud dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Baik, kemudian bagaimana cara menentukan adanya gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya, itu saja dulu mungkin tugas dari Ibu ya, anak-anak dikerjakan di buku tulis. Dikerjakan di buku tulis bahasa Indonesia dan diberi nama ya. Kemudian kalau sudah selesai, kirimkan fotonya ke WhatsApp Bu Guru ya. Terima kasih anak-anak sudah menyimak materi belajar hari ini. Bisa kamu
ulang kembali penjelasan Ibu, ya, atau bisa kamu ringkas ya yang penjelasan Ibu tadi tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Baik, itu saja. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ya, jangan lupa tetap memakai protokol kesehatan dan menggunakan masker ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.